Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 4 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keluar dari Zona Nyaman. Keluar dari zona nyaman. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu tinggal sekarang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar tentang petunjuk-petunjuk hidup, bagaimana kami menjalankan perintah Tuhan, dan kami belajar keluar dari zona nyaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, keluar dari zona nyaman. Kita belajar di dalam pelajaran firman Tuhan itu banyak perjalanan demi perjalanan yang menuntun bangsa Israel mentaati perintah Tuhan, dan Tuhan merancang setiap perjalanannya menuju kepada sesuatu yang lebih baik dan lebih indah. Itu adalah berbicara tentang keluar zona nyaman. Kita melihat khususnya di dalam Abraham, Stefanus melakukan pembelaan dan berkhotbah kepada orang-orang banyak pada saat itu karena Stefanus mengalami tuduhan-tuduhan. Di dalam ketakutan itu Stefanus berbicara di dalam kejujuran, sekalipun itu membuat dirinya terancam, dan memang pada akhirnya kemudian Stefanus dibunuh. Apa yang dikatakan Stefanus? Tatkala imam besar bertanya, benarkah demikian? Di sini ada sebuah ancaman. Kalau Stefanus berbicara tentang kejujuran, maka itu ada nilai-nilai yang berbeda dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Stefanus akan didesak dan diminta untuk berbicara sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang pada waktu itu. Tatkala imam besar bertanya, benarkah demikian? Maka Stefanus berkata jujur. Dia keluar dari zona nyaman, zona perlindungan, zona aman, dan itu menimbulkan bahaya di dalam dirinya. Apa yang dikatakan? Stefanus kemudian memulai dengan percakapan tentang Abraham, ada yang disebut sebagai bapa leluhur yang punya ketaatan, keluar dari negerinya, dari Mesopotamia, dan menetap di Haran, dan meninggalkan sanak saudaranya ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Lalu menetaplah di sana Abraham. Di sini adalah percikan dan sahabat perjalanan. Kita tahu dengan jelas sahabat perjalanan mungkin mengenal perjalanan Abraham secara menyeluruh dan lebih lengkap. Namun penekanan yang kita ambil di sini adalah bagaimana Abraham kemudian taat kepada perintah Tuhan. Keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang kutunjuk kepadamu, lalu menetap di Haran. Di sini ketaatan Abraham kepada petunjuk Tuhan, dan Stefanus menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, yaitu menyampaikan tentang berita keselamatan yang tidak diterima pada orang pada waktu itu. Menyebut Yesus sebagai anak manusia, sebagai Kristus, raja di atas segala raja, juru selamat, yang tidak diterima oleh orang Yahudi pada saat itu. Apa yang terjadi? Ini yang disebut dengan keluar dari zona nyaman. Yang namanya zona nyaman berarti perlindungan yang aman. Sesuatu di tempat yang aman, sesuatu di tempat yang nyaman, tidak serta-merta kemudian hidup di dalam kebenaran. Ada banyak zona nyaman kita sebetulnya hidup di dalam keberdosaan, hidup di dalam ketidaktaatan. Zona nyaman kita adalah kita tidak mau pergi. Pergi pada bagian ini dan kita pelajari di zaman sekarang tidak berbentuk di dalam pergi perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi pergi yang disebut dengan keluar dari zona nyaman. Kita keluar dari kehidupan yang berdosa dan kita masuk ke dalam sebuah kehidupan dalam kebenaran. Banyak kehidupan sahabat seperjalanan adalah kehidupan yang berdosa, dan itu kehidupan yang nyaman buat kita. Ada orang-orang tertentu nyaman kalau dia berkata-kata kasar, dan Tuhan mengatakan, pergilah ke tempat yang dimana aku akan tunjukkan kepadamu. Di sini berarti perpindahan tempat bukan dari Mesopotamia ke Haran, tapi perpindahan tempat kehidupan kita dari berkata-kata kasar menjadi berkata-kata jujur, benar, lemah lembut.
Pada saat kita melihat Stefanus berbicara tentang kejujuran, berbicara tentang kebenaran, sama dengan rasul-rasul lain, sama dengan nabi-nabi lain, sama dengan tokoh-tokoh sejarah. Kalau kita tahu dengan jelas misionari yang masuk ke daerah Sumatera Utara, daerah Batak di Indonesia, Sumatera Utara, itu misionari yang masuk pertama itu dikanibal, dibunuh, dimakan. Itu dikanibal. Itu yang disebut dengan keluar dari zona nyaman, dari zona aman, melaksanakan perintah Tuhan. Pada saat ini sahabat seperjalanan, kita masih bersyukur. Kita tidak ada di tengah-tengah dunia dengan ancaman-ancaman seperti demikian. Kita tidak bertemu dengan suku-suku kanibal seperti yang terdahulu di zaman-zaman sebelumnya. Kalau kita mengabarkan sebuah berita kebenaran yang tidak sesuai dengan keyakinan setempat, kalau kita menyampaikan berita kebenaran yang berbeda dengan pandangan-pandangan mereka, lalu kita berani menyampaikannya, maka kita sedang keluar dari zona nyaman, zona aman, dan melaksanakan perintah Tuhan, di mana Tuhan mengatakan, pergilah ke tempat yang kutunjukkan kepadamu, engkau harus taat melakukannya. Itu yang disebut dengan keluar dari zona nyaman, masuk ke dalam zona kebenaran. Sahabat seperjalanan, ini sesuatu yang tidak mudah. Seseorang yang hidupnya dalam keadaan ego, berjuang selalu, zona nyamannya adalah tidak boleh ada orang yang mengkritik dia. Maka zona nyamannya adalah kalau orang mengkritik, dia akan balas mengkritik. Kalau orang melukai dia akan balas melukai 2 kali. Itu zona nyaman, prinsip-prinsip hidup, dia akan nyaman melakukan hal tersebut, sekalipun itu perbuatan dosa. Sahabat seperjalanan, apa zona nyaman kita? Tapi zona nyaman tersebut justru adalah zona zaman dalam sebuah kehidupan yang jauh daripada Allah. Di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan rumah tangga, biasanya pasangan suami istri masuk ke dalam rumah tangga punya zona nyaman masing-masing. Setiap keluarga besar yang bergabung dengan keluarga besar yang lain karena pernikahan dari anak-anak mereka, itu mereka membawa zona nyaman masing-masing. Saya kenal satu keluarga yang zona nyaman itu menikah dengan satu keluarga yang bicaranya tiap hari uang, kemudian dia sangat nyaman berbicara itu. Tidak perlu mementingkan yang namanya ibadah, tidak perlu mementingkan yang namanya doa, tidak perlu mementingkan terlalu rohani hidup dalam kebenaran. Zona nyamannya adalah melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan dirinya. Tetapi keluarga ini adalah keluarga yang hidup benar di hadapan Allah. Dia bagaimana menyikapi uang dengan baik, kemudian memberikan nilai-nilai hidup. Bahwa uang itu sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, tapi harus dikelola dengan kebenaran, dicari dengan kebenaran, dicari dengan kejujuran. Maka di sini ada kemudian pertentangan nilai-nilai. Ini adalah hal-hal yang bersifat dengan finansial, kita punya pandangan yang berbeda. Dunia punya pandangan, kita punya pandangan, tetapi seseorang yang mau hidup berjalan bersama dengan Tuhan, jalan yang ditunjukkan Allah, dia akan keluar dari zona nyaman yang seringkali zona nyaman tersebut adalah bentuk keberdosaan, bentuk ketidakbertanggungjawaban, bentuk daripada tidak berani menghadapi resiko dalam hidup ini. Kita akan berjuang keluar dari zona nyaman, masuk dalam kehidupan zona hidup dalam kebenaran. Tatkala hidup dalam kebenaran ada resiko, tatkala hidup dalam kebenaran ada tantangan, ada problem dan masalah. Namun ada kepuasan sejati karena kita mendengar perintah Tuhan. Engkau berjalan dengan jalan yang ditunjukkan, baik kepada Abraham meninggalkan Mesopotamia tinggal di Haran, dan kita berjalan dengan petunjuk Tuhan, meninggalkan zona nyaman, kebiasaan-kebiasaan buruk, kehidupan berdosa, masuk ke dalam kehidupan kebenaran. Sekalipun beresiko, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran selamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat berjuang keluar dari zona nyaman dan masuk dalam zona hidup dalam kebenaran bersama dengan Allah. Amin.